Oke, sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, apa kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Bersemangat. Allahu Akbar. Barakallah. Oke, sahabat, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, Bapak tutup dulu suaranya biar Bapak menjelaskan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita sudah membuka pembelajaran kita dengan salam. Tidak afdol rasanya kalau misalkan, tidak lengkap rasanya kalau misalkan tidak kita buka juga dengan doa. Silakan satu orang siswa untuk memimpin doanya. Siapa nih? Pak. Ya, silakan Ikhwanul Azam. Terima kasih sebelumnya, Ikhwanul Azam, silakan. Auzubillah. Sikap berdoanya mana dong? Sikap berdoa. Tadakan tangan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma fahma. Saya rela Tuhan kami Islam agama Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah. aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, sahabat, terima kasih kepada Ikhwanul Azam yang sudah berani untuk memimpin doa, dan juga terima kasih teman-teman yang lainnya atau sahabat-sahabat lainnya yang sudah mau mengikuti doa yang dipimpin oleh Azam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang, yaitu tabung. Sebelum kita mulai, Bapak mau menanyakan kepada kalian, apa saja benda-benda yang berbentuk tabung di sekitar kita? Tabungan. Ya, celengan ya. Apa lagi? Botol, betul tadi botol. Lalu apa lagi? Apa? Celengan. Iya, celengan tadi. Lalu apa lagi? Tupperware. Betul, Tupperware yang berbentuk botol itu ya. Lalu macam-macam. Ada kaleng susu. Itu juga termasuk daripada Botol parfum. Oke, betul. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya banyak benda-benda yang berhubungan tentang bangun ruang tabung. Nah, pada saat kita melaksanakan pembelajaran ini, Bapak pun mengharapkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Jangan sampai nanti Bapak dari pihak sekolah itu tidak mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Contohnya apa, Pak Aris? Contohnya adalah menjaga jarak atau social distancing. Yang kedua adalah tetap menjaga kebersihan dirinya. Contohnya ketika kalian bepergian masuk ke rumah itu tetap melaksanakan protokol kesehatan berupa cuci tangannya dan lain sebagainya, ganti baju, ya. Itu juga salah satu upaya kita untuk mencegah penularan virus corona. Jadi kalau bisa SD Islamic Center ini jangan sampai terdengar berita ada salah satu siswanya, gurunya yang tertular virus corona, ya. Kita harus bisa menjadi contoh di kehidupan masyarakat sekitar Samarinda. Nah, itu tentang corona. Lalu pada saat pembelajaran tabung tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ini ada celengan, ada botol minum Tupperware, Pak. Wih, keren ya. Ketahuan ini orang tuanya sering ngoreksi kok Tupperware di rumah. Biasanya kalau Tupperware nih orang tuanya lebih sayang Tupperware-nya dibandingkan anaknya, ya. Bisa seperti itu ya. Kalau Tupperware-nya hilang habis anak dimarahin. Lalu pada saat ini ada celengan, ada tabung, itu yang berbentuk tabung, ada botol tadi, macam-macam ya. Nah, jadi tujuan daripada pembelajaran ini apa, Pak Aris? Tujuan kita pembelajaran kali ini adalah ketika kalian mempelajari tentang tabung, kalian itu bisa ya menentukan volume dan luas permukaan daripada tabung. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah ketika kalian itu belajar mengenai tabung, kalian itu juga bisa menyelesaikan masalah-masalah keseharian yang berkaitan dengan tabung.
ya, entah itu volumenya ataupun luas permukaannya. Jadi setelah kalian melaksanakan kegiatan Zoom ini, selesai daripada kegiatan Zoom, kalian bisa mengertikan, oh, volume tabung itu gimana cara mencarinya, ada rumusnya. Luas permukaan tabung bagaimana mencarinya, ada rumusnya. Jadi itu adalah mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini pun Bapak memiliki, sahabat, di sini pun Bapak memiliki sebuah media pembelajaran. Ini kemarin sudah Bapak berikan. Mungkin ada gurunya yang lupa atau wali kelasnya yang lupa memberikan media pembelajaran ini, bisa sih kalian perhatikan di sini, bisa kalian simak. Nah, di media pembelajaran kita ini, silakan share. Nah, terlihat ya? Kelihatan, Pak. Oke, dalam materi mengenai tabung, volume dan luas permukaan tabung, jadi setelah melakukan kegiatan Zoom meeting atau menyaksikan video pembelajaran di YouTube, kalian itu peserta didik itu dapat, satu, menentukan hasil dari volume tabung yang benar, dua, menentukan hasil dari luas permukaan tabung dengan benar, ketiga adalah mengidentifikasi permasalahan. Jadi kalian itu bisa memecahkan permasalahan yang berkaitan volume tabung dalam, jadi ini kurang tepat, ini yang lebih tepatnya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan nomor 4 ini, mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan luas permukaan tabung dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, lalu di media pembelajaran ini ada daftar menunya di slide berikutnya. Maaf. Nah, di sini daftar menunya itu ada 6 bentuk tabung di sekitar kita dan pengertian tabung itu apa. Lalu ada konsep prasyarat ini adalah mengenai rumus-rumus daripada volume dan luas permukaan. Yang berikutnya adalah contoh soal volume tabung. Yang berikutnya adalah tentang luas permukaan tabung. Contoh luas permukaan tabung. Itu mohon maaf itu yang bermain pensil tolong dihapus. Lalu ada LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Itu sebenarnya juga Bapak minta kalian untuk mengerjakan. Kemarin kan sudah Bapak bagikan. Lalu ada link video pembelajaran. Ada kemarin orang tua juga melaporkan sama Bapak, Pak Aris media pembelajarannya kok sekarang berubah. Biasanya Pak Aris itu ngasih video, kok sekarang media pembelajaran bacaan-bacaan seperti itu saja. Siswa-siswa itu kesulitan, Pak, dalam belajar kalau membaca-baca seperti itu saja. Sebenarnya di sini kan ada link video pembelajaran. Kalau kalian klik ini, link video pembelajaran ini, nanti kalian tuh akan dimasukkan ke dalam video pembelajaran Bapak. Jadi kalian klik gambar ini, nanti kalian akan masuk kepada video pembelajaran Bapak di YouTube. Kalau kalian tidak subscribe, kalau kalian subscribe kan secara otomatis ada itu pemberitahuannya. Nah, kita kembali ke tadi. Kita lonceng deh. Bentuk tabung di sekitar kita. Nah, di sini ada macam-macam bentuk tabung. Tadi yang menjawab celengan. Celengan itu salah satu contohnya ya. Nah, di sini ada gelas, itu juga tabung, ada ember, ada botol minum. Ini salah satu minuman yang misalkan Fanta, Sprite dan lain sebagainya seperti itu ya. Bentuknya botolnya kan seperti ini. Ada pipa ya, ada kaleng tongguan, ada susu beruang dan lain sebagainya di sini. Ini contoh-contoh daripada bangun tabung di sekitar kita. Nah, pengertian tabung sendiri itu apa? Nama lain daripada tabung itu ialah silinder. Adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran. Jadi, bangun ruang 3 dimensi. Arti 3 dimensi itu kalian bisa melihat bentuk daripada tabung ini dari berbagai arah. Dari atas, kiri, kanan, dan bawah. Beda halnya seperti kalau misalkan cuma sekedar lembaran kertas. Kalau lembaran kertas seperti ini tidak bisa kalian lihat dalam bentuk atau dalam sisi manapun. Kalian cuma bisa melihat dari satu arah, misalkan dari depan. Apa sih itu Pak? Kertas apa Pak Aris? Ini adalah kertas, katanya sih ini kartu ujian, lebih tepatnya mungkin ini surat keterangan. Jadi Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak juga sekaligus sambil membuat sebuah video dokumentasi untuk pelaksanaan uji kinerja yang sudah disetujui oleh pihak Universitas Mula Warman Samarinda. Ya, nah di sini ada foto Pak Aris, sudah juga bertanda tangan koordinator PPG yaitu Profesor Makrina. Jadi nantinya video ini pun juga akan ditampilkan untuk jadikan pembelajaran apakah yang sudah kita laksanakan ini sudah baik atau belum ya.
Nah, kembali lagi pada pengertian tabung. Di sini dalam pengertian tabung sendiri, tadi kan ada dua buah lingkaran. Jadi bagian atas dan bagian bawahnya itu adalah lingkaran. Contohnya, misalkan ada gelas Bapak. Ini gelas Bapak nih ya. Bagian daripada permukaan yang sering tersentuh oleh bibir kita, ini kan adalah bagian lingkaran. Bentuk bawahnya pun juga berbentuk lingkaran. Jadi yang dimaksud dengan daripada dua buah lingkaran itu adalah bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, sahabat, lalu ada persegi panjang, Pak. Yang mana persegi panjang? Andai kata kita potong gelas ini kan bentuknya tabung. Kita potong, lalu kita jabarkan bentuk daripada sisi yang bagian sini, ya. Ini adalah berbentuk persegi panjang. Nah, itu seperti itu. Jadi tabung itu memiliki 3 buah sisi. Sisinya mana saja, Paris? Nih, yang ada di lingkaran Bapak ini, yang di tangan Bapak ini, Bapak pegang ini, bagian sampingnya. Sisi yang kedua mana? Bagian atasnya ini. Dan bagian ketiganya adalah yang bagian di bawah. Jadi 1, 2, dan 3. Lalu memiliki 2 buah rusuk. Rusuknya itu mana, Paris? Nih, lingkaran yang ada di sini. Ujungnya. Ujung daripada bagian gelas ini. Itu adalah rusuknya. Lanjut kembali. Di sini ada konsep prasyarat. Konsep prasyarat kita di sini adalah daripada rumus volume tabung itu sendiri. Rumus volume tabung itu rumusnya adalah V dikali R pangkat 2 dikali T. Oke? Dan rumus daripada luas permukaan tabung ialah 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Untuk penerapan rumus ini nanti selanjutnya. Keterangannya itu adalah V sama dengan 22/7 atau 3,14. Bapak mau tanya, Yusuf, Bapak mau tanya, sahabat, tolong dinyalakan mic-nya. V 22/7 itu kita gunakan kapan? Kelipatan 7. Ya, jika nilai daripada R atau B-nya kelipatan 7. Ya, D itu apa? D itu diameter. Nah, jadi kalau misalkan dia kelipatan 7, dia menggunakan 22/7. Kalau misalkan bukan kelipatan 7, dia menggunakan 3,14. Oke, lalu berikutnya di sini adalah, halo sahabat suaranya, contoh soal volume tabung. Nah, di sini Bapak kembali. Di sini ada mengenai contoh soal volume tabung, di mana dalam volume tabung sendiri itu ada, misalkan ada contoh seperti ini, ada sebuah tabung. Tentukan volume dari gambar di samping, ya kan? Tentukan volume dari gambar di samping. Cara mencarinya, kalian itu harus menuliskan terlebih dahulu. Yang diketahui itu apa? Yang diketahui misalkan, ini, kelihatan enggak kursor Bapak nih? 14. 14 ini sebagai apa, sahabat? Sebagai jari-jari. Jari-jari. Kenapa jari-jari? Karena dia kan cuma sampai ke titik tengah lingkaran garis putus-putusnya ini. Maka disebut jari-jari. Nah, jari-jarinya di sini adalah 14 cm. Tinggi daripada tabung itu berapa? Halo? Kelihatan nggak tampilan ini? 20 cm, Pak. 20 cm. Maka yang ditanyanya tadi kan volume. Maka cara menjawabnya tinggal masukkan saja. Volume rumusnya apa? V dikali R pangkat 2 dikali T. Ya, R itu adalah jari-jarinya. V-nya itu berapa? V-nya itu 22/7. Lalu R-nya berapa? Jari-jari tadi berapa? R-nya adalah 14 cm. Dikalikan 14 cm dikali 20 cm sama dengan, nah ini jawabannya, 12.320 cm pangkat 3. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai volume tabung? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Dulu, catat dulu deh ini. Ya, Pak. Karena nanti ada latihan soal kita kerjakan. Iya, Pak. APD itu kita kerjakan di sini. Oke, Pak. Rumusnya belum sempat kecatet, Pak. Ini kan ada rumusnya juga nih. Modul Iya, itu, Pak. Pak. Nah, ini ada rumusnya, V dikali R pangkat 2 dikali T. Kita lanjut ya ke luas permukaan. Ini sama halnya dengan tadi. Ada 14 sama 20.
bangun tabungnya itu R-nya 14, tingginya 20. Tapi yang ditanya adalah luas permukaan. Ingat, rumus luas permukaan sama rumus volume tabung itu berbeda. Ya, kalau kalian itu ini adalah permukaan, permukaan itu adalah bagian yang ada di luar daripada gelas ini. Perhatikan. Nah, luas permukaan itu adalah semua bagian yang ada di gelas ini, dihitung luasnya. Tapi kalau yang dikategorikan sebagai volume, volume itu adalah bagian dari dalam gelas ini. Jadi yang lebih tepatnya itu kalau volume itu adalah isi gelas itu berapa liter. Nah, misalkan Bapak tuangin air seperti ini. Nah, air yang menempati gelas itu adalah volume daripada air tersebut. Ya. Jadi air yang menempati gelas itu adalah volumenya. Ya. Sedangkan luas permukaan itu bagian samping-sampingnya itu adalah luas permukaan. Nah, lalu di luas permukaan tabung ini rumusnya adalah V2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Nah, di situ ketentuannya rumusnya. Jadi tinggal mengerjakannya saja. Kalau tadi kan R-nya pangkat 2, kalau ini bukan. Ya, jadi masukkan 2 dikali V, 22/7, dikali 14, dikali dalam kurung 14 ditambah 20. Jadi, sahabat, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah boleh 2 dikali 22/7 dikali 14. Lalu yang dikali 14 tambah 20 ini juga ditutup. Ya. Ini ditutup ini. Jadi 14 ditambah 20 ini dikerjakan terlebih dahulu. Jawabannya berapa? 34. 34 dikalikan hasil daripada ini. Hasil daripada 2 dikali 22/7 dikali 14 itu berapa, Faris? Itu sama dengan 88. 88 dikalikan 34 hasilnya adalah 2.992 cm pangkat 2. Oke, kita kalau tidak dicatat tentang luas permukaan tabung rumusnya, kita langsung masuk ke latihan soal. Sebentar Pak. Catat Pak. Sudah Catat bisa. dulu Pak. Bentar, Biar Pak. ingat dulu Pak. Dicatat terus rumusnya. Ya bentar ya Pak, bentar ya. Karena habis ini langsung latihan soal. Saya masukin dulu di buku paket saya. Ya udah bisa, Pak. Mantap. Sini ada LKPD. Nah, ini LKPD nih. Oke. Ada LKPD. Bentar lu, Bapak mau hapus dulu ini. Ini siapa siswa yang iseng ini? Nah, ada LKPD di sini. Di LKPD ini ada soal pertama. Ya. Soal pertamanya adalah volume tabung. 880 desimeter. 800. 80. Bah, Siapa belum menjawab? lagi. Baru menulis. Saya Pak, Bilal Pak. Bilal. Ya. Ada Saya belum jawaban jawab, lain nggak? Selain 880. 12, 23, 12, 320. 0. Kesya. 1, 2, 3, 20. Ya, Kesya. 12.320, Pak. Siapa ini? Zerin ya? Iya, Pak. 12.320. Ya. Pak, saya sudah Pak. Oh, 3,4. Jawabannya 12.320. Jadi Ahdan juga jawab nomor 1 seperti itu ya. Ya, kalau sudah yang nomor 1, coba kita kerjakan nomor 2. 10 kali 30. Sama dengan 20 kali 20. Sama dengan 400. 400 kali 30. 430. Ya, saya sudah nomor 1, 2. 0. Pak, nomor 2, 37,68. Siapa yang jawab 37,68? Iya, Pak. Siapa? Zerin, Pak Zerin. Dari 37,68. 68. 37,68. Itu Zerin. Yang lainnya gimana nih? Saya Pak nomor 2. Tambah 20. Berapa, Patih? 37.680. 37.680. Ya, itu Fatih. Saya Pak. Kalau Jerin tadi 37,68 ya. Pak, saya betul Pak nih Pak. Yang nomor 2 tuh dah. Nomor 2 berapa? 6.280. Wih, 6.000 ya? Ya, 6.000. 280. Ini siapa nih? Ahdan. iya. Bentar Pak. Nomor 2 Pak lagi Pak. Ya, nomor 2. Nomor 2 waktunya ngerjakan 4 menit. Aduh Pak. 6.280. 6.280 ya, sudah Ahdan. Pak, saya dapatnya nomor 3, 3.002. Berapa?
3002 nomor 3. Nomor 3 itu siapa itu? Ya, Terusnya belum. Jerin ya? nggak tahu, Pak. Yang dapat Itu diameter ya? Aish. yang dapat 3002 itu siapa? Saya malah pakai diameter, bukan jari-jari. Iyalah. Jerin, Pak. Baca betul-betul itu diameter ya, sahabat ya, bukan jari. Iya, Pak. Bapak, saya dapatnya nomor 3, 1188. Siapa? Jerin? Ya, 1000? 188. Oke, nanti kita cek benar yang salahnya siapa. 27 sama dengan 11. Bro. Nomor 3, please nomor 3 yuk. Sudah, Pak, nomor 3. Berapa? Ayo, sama kayak Jerin, Pak. Berapa? 1188. 1100? 88. 1188. Kali 27. Bapak, saya tahu duluan karena ngeles loh, Pak. Wih, mantap lah. Ya, tetap belajar lah, sahabat. Saya dapatnya 37,68. Oke, 37,8 ya, sama kayak Jerin dan Bilal. Nomor 3, nomor 3. Cukup nomor 2, lanjut ke nomor 3. Nomor Saya udah dapat. 3 saya dapatnya 2.900. Selang. Siapa itu? Oke kah? 1188. Kok kasar ya, Pak? Abidah ya? 2.992, Pak. Siapa itu? Dapat 1.108, Pak. Bilal. Sebentar. Yang tidak berbicara jangan gina. Bapak tidak kedengaran. Siapa yang jawab tadi? 200 Bilal. Bilal. Bilal berapa Bilal? 2.992. Oh, ini Bilal. Oke. Makasih Bilal. Oke, kita langsung pembahasan soalnya. Pain Bapak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Sebentar. Bapak tulis kembali soal yang tadi. Atau Bapak ketik lagi soal yang tadi, biar mudah kita ya. Volume sebuah tabung yang memiliki jari-jari 14 desimeter dan tinggi 20 desimeter adalah. Nah, jadi untuk menjawabnya itu, kan rumus daripada volume itu apa? Rumusnya adalah V I dikali R2 R pangkat 2 dikali ya. tinggi. Bapak tulis R2 ya, karena Ya, di sini R kalau pangkat di sini 2. tidak bisa pakai pangkat. R Kali tinggi. 2 dikali Tinggi. Tinggi. Oke. Nah, lalu bawahnya lagi sama dengan V-nya pakai berapa? Kita lihat I-nya R-nya. R-nya kan 22/7, Pak. Ya, pakai 22/7 7. dikali berapa tuh? 14 20. meter 14, dikali 14, Pak. meter. Dikali 20, Pak. Sebenarnya soal ini sama ya, soalnya seperti soal yang tadi contoh yang di contoh soal. Berikutnya sama dengan, nah 22/7 itu bisa kita coret 7 sama 14-nya, ya kan? Jadi 7-nya hilang, jadi sisa 22 dikali 2 cm dikali 14 cm dikali 20 cm. Saya kalikan dulu baru saya bagi, Pak. Iya, nggak apa-apa, boleh juga. Tapi kalau bisa dibagi juga lebih mudah tuh. 4 kali Ya, Pak. 14. Nah, ini 44 cm dikali 14 14 cm dikali 20. 20 cm. 44 kali 14 berapa? 616 maybe. 4 kali 14. Berapa? 616 Kak. Ya, 616 cm. Dikali 20. 20. Kali 20 cm. 12.320. Betul. 12.320 12.320 cm pangkat 3. cm. 3. Bukan centimeter 2, Pak. Kubik apa tuh? Volume itu dia pangkatnya pangkat 3. Kan ini sini kan sentimeter pangkat 2 dikali sentimeter, maka sentimeter pangkat 3. Misalkan tuh contoh mudahnya gini, Fatih itu dikali Fatih sama dengan berapa? Fatih pangkat 3. Fatih kali 3. Fatih pangkat 3. Fatih pangkat 3 ya. Fatih pangkat 3. Lanjut ya, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 tuh, kelihatan ya, sebuah kaleng berbentuk tabung dengan jari-jari 20 cm dan tinggi 30 cm. Yang ditanya masih volume. Maka untuk menjawabnya, volume V sama dengan yang diketahui itu apa saja di situ?
Iya loh. Diketahui jari-jarinya 20 Nah, sama tinggi ya. Tingginya 3. sama tingginya 30. Maka jawabnya adalah pi dikali R pangkat 2 dikali Dikali T. 30 T. Sama dengan pi-nya berapa yang kita pakai? 3,14. 14. Ya, bukan 3,14, tapi 3,14. Karena bilangan di belakang tanda koma itu disebut satu-satu. Dikali 3,14, Pak. ya 20 cm dikali 20 cm dikali 30 cm. Bapak nulisnya XM loh, Pak. Extend itu apa? Kenapa? Mana? Itulah Bapak nulis XM kan CM. Oh, yang di atas itu tadi kan? Ini loh, Pak. Yang ini, Pak. Yang Itu, 20 Pak. itu Oh, loh. XM. Dua tuh, Pak. Yang nomor di atas itu nomor satunya DM ya. Satu lagi tuh, Pak. DM, Pak, DM. DM pangkat 3 ya. Mohon maaf itu kesalahan tulisan. Harusnya DM, Berikutnya Pak. di sini. Nah, ini bilangan di belakang tanda koma ini ketika dikalikan dengan 0, 0 berarti 3,14-nya ini anggap sebagai 314 Oke. Oh, anggap dikali 314. 2 cm kali 2 cm. Karena dia untuk menghilangkan tanda 0 itu kan harus dikali dengan 2 buah 0. Karena di belakang tanda 0 kan Saya 20 kali 20 dulu, Pak. kali cm. Oke. Sama dengan ini kita kalikan 4. Berapa ini? Yang mana? Atau kita kalikan yang lebih mudahnya tuh ini loh. 128. 2 kali 2 kali 3 ini sama dengan gini kan? 314 dikali 2 kali 2 kali 30 itu 4 dikali 30 sama dengan 120 cm pangkat 3. Sama dengan 314 dikali 128 26 413. 4 kali 120 C. Ya, jawaban yang paling benar itu siapa? Yang jawaban benarnya itu adalah Patih dan Pika. Patih dan Pika tadi menjawab 37.000, mohon maaf, 37.680 cm pangkat 3. Kalau yang nomor satu Pak, tadi, catat dulu, Pak. yang menjawab benar adalah K sama Jerin. Berikutnya, yang terakhir, luas permukaan tabung. LP, Tulisannya tenggelam, Pak. ya sorry, LP P. sama dengan, ini siapa nih yang gambar garis? Nyoret-nyoret, LP Pak. sama dengan, itu kan Par itu 14 itu sebagai apa sahabat? 14 cm itu sebagai apa? Jari-jari. Diameter. 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 Oh, Karena rumusnya itu menggunakan jari-jari, maka 14 itu jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berapa? 14. 7. Maka rumusnya itu adalah 2 dikali pi dikali R dalam kurung, maaf, dikali dalam kurung R tambah T. T. Pak. Tutup. Oke? Oke. Nah, lalu di sini lagi sama dengan 2 dikali, kalau R-nya 7, V-nya berapa? 7. 22. 22 per 7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali dalam kurung 7 cm. R-nya bukannya 1 kali, Pak. Oh, betul sekali Jerin. Makasih Jerin, udah dikoreksi. V dikali. Nah, dikali dalam kurung 7 cm ditambah. Tingginya berapa? Berapa tadi ya? 20. 20, Pak. 20 cm. 7-nya kali 7 ya, Pak? Ngajar orang-orang pintar nih enak ternyata ya. Sekali aja. Iya, sekali aja. Kan dia tidak pangkat. Bentar, Pak. Saya hapus dulu 7-nya, Pak. Sama Maksudnya pakai dengan, pulpen. Mama suka. 44. perhatikan, sahabat. 7. P di sini sama 7 yang R ini yang dikalikan ini kan 7 sama 7-nya kan bisa dicoret. Bisa, Pak. Ya, matikau di situ ya. Jadi sisa berapa? 44 cm dikali 27 cm. Berapa 44 dikali 27?
Nggak tahu, Pak. Berapa tadi ya? Oh, dicarilah. 3.000. Enggak berapa tadi, Pak? 44 dikali Ah, tutup 20. bukunya kan tadi. Berapa tadi? Apa? 288. Betul, 1188 cm pangkat 2. Yang benar itu adalah si Jerin dan Fatih. Oke. Fatih betul 2 ya ternyata ya. Jerin juga 2 sih. Nomor 1 sama nomor 3-nya. Siap, Nah, Pak. Sambil Satu salah, Pak. kalian mencatat, juga Bapak mengumumkan, ini jadi pembelajaran kita ini tadi sudah pembahasan, nanti Bapak akan memberikan kepada kalian soal di LKPA, di Edmodo. Ya, ini saya Untuk sambil- yang tidak dimengerti di Edmodo, silakan cek video pembelajaran Bapak, atau lihat di channel YouTube Bapak lah. Nanti itu siapa tahu ada jawaban di situ. Soalnya kuis atau anu, Pak? Demak. Bukan. Kuis atau tulis? Tulis, Kak, Pak? Tulis. Tulis. Aduh. Itu Tulis di sekolah soalnya juga, Bapak. Nggak perlu tulis soal, langsung jawaban aja Pak. Oh, jawaban boleh. Bapak nggak bilang sih, saya tulis soal. Nggak perlu Bapak tulis ada soal ya, jadi langsung jawaban. Sambil kalian menulis jawaban ini, sambil juga Bapak mengumumkan, kita doakan sama-sama. Itu ada teman kita namanya si Kesia. Kesia kemarin itu ngikutin lomba Primagama. Jadi di Sesamarinda itu dia cukup tinggi, dan beberapa hari ke depan atau waktu ke depan itu juga mewakilkan DC, Pak. Samarinda ikut lomba di Surabaya secara online. Nah, untuk matematika. Jadi kita doakan mudah-mudahan Amin. bisa diikutin, bisa juara lah di sana, dan juga teman-temannya di sini itu juga bisa terpacu oleh apa yang dilakukan oleh Kesia. Tidak cuma di mata pelajaran matematika, Siapa, Pak? yang lain. Kesia. Nah, sahabat, Bapak cukup itu untuk itunya, untuk kegiatan tadi sharingnya. Saya belum Masuk ke tulis. kegiatan penutup kita, sahabat. Nah, di sini jadi sudah kita bahas. Nanti bisa kalian lihat di kanal YouTube Paris tentang video kita pada kesempatan kali ini. Nanti kalian juga dilihat cek Edmodo kalian. Di Edmodo kalian itu ada soal evaluasi yang Bapak berikan. Oke, sahabat ya. Saya sebelum Jumat pasti sudah ngumpul, Pak. Ya. Nah, sahabat, sebentar Bapak tutup dulu. Jadi, untuk kegiatan kita pada kesempatan Bapak cukupkan. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, ada mungkin refleksi. Refleksi itu adalah tadi sebelum kita belajar tentang luas permukaan dan volume tabung, kalian tahu tidak tentang rumus luas permukaan dan volume tabung? Tahu tidak? Sebelumnya Pak. tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Setelah kalian belajar, kalian tahu tidak rumus luas permukaan tabung? Sangat tahu. Tahu. Kita Sangat diulangin. Rumus luas permukaan tabung itu rumusnya apa? Luas permukaan tabung. 2 kali V Kali V. R kali R tambah T. Betul. Itu adalah rumus luas permukaan tabung. Jadi itu juga ya. Untuk ininya, apa namanya? Volumenya? V kali 2 kali V Oh, kok pakai 2? Ulangin. Volume. kali R pangkat 2 kali apa lagi, lupa saya, Pak. V kali Kali T. Kali T. Ya, jadi V dikali R pangkat 2 dikali T. 1 jam ke depan ini video sudah Bapak upload di YouTube, jadi bisa kalian saksikan. Itu saja mungkin pembelajaran kita kali ini. Untuk materi berikutnya, kalian itu akan belajar mengenai bangun ruang lainnya, yang nantinya itu persiapan untuk menghadapi ujian nasional. Tapi mungkin juga minggu depan itu kalian akan melaksanakan latihan-latihan soal saja. Untuk persiapan kalian melaksanakan PAS. Ya, karena PAS bentar lagi. Habis PAS, kalian itu libur lagi. Ya, sekolah ini banyak liburnya ya. Berapa hari liburnya, Pak? 2 Januari masuk. Iya. Ada yang tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi kan kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Saya, Pak. Enak tahu, Pak. Pati. Ayo cukup berdoa, Pati. Dan Pak Adan. Pati, suaranya dibunyikan. Nyalakan mic. Oh, bukan saya, Pak. Ayo, Pati, sikap berdoa, Pati. Jika berdoa. Adakan puasa dan doa sesudah belajar
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal warzuqna tiba'ah wa arinal warzuqna tiba'ah. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin ya rabbal. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.